Halo YouTube, brother, sister, selamat datang di kanal Ergalang. Di video ini saya akan review lagi sebuah action camera entry level, yaitu Brica B-Pro Alpha Edition Lite. Mulai dari spesifikasi teknis, kemudian harganya berapa, dengan harga segitu dapat apa aja. Kemudian saya akan kasih sampel kualitas video yang diambil saat siang hari dan malam hari. Kemudian impresi setelah hampir 5 bulan dipakai itu kayak gimana selengkapnya. Sebenarnya saya ini sempit ya. Saya baru 2 kali punya action kamera. Yang pertama itu EasyViz S5. Dia di rentang harga 900 ribuan, dan emang yang ditawarin itu 4K. Jadi mulai dari 4K 30 fps, terus 2K, terus kemudian untuk 1080p nya itu dia sampai 60 fps. Tapi dengan itu jadi patokan buat saya nge-review Brica B-Pro AI Lite ini. Harga B-Pro AI Lite ini sendiri di kisaran harga 500 ribuan. Nah, dengan harga segitu apa aja yang didapetin? Ya, pertama unit action kameranya itu sendiri, kemudian waterproof case, kemudian ada handlebar mount, kemudian ada pivot arm, kemudian quick release mounting, nih aksesorisnya ada tripod konektor, kemudian base mount adhesive, ada skeleton case, ada adhesive ini perekat, kemudian ada baterai, USB kabel buat ngecas, kemudian ada strap, ada stiker-stikeran, dan kaos t-shirt ya. Sebenarnya t-shirt atau kaos itu sendiri di luar box ya, jadi biasanya itu dari opsi dari paket penjualan seller ya, kita mau pilihnya apa kayak gitu. Nah, untuk spesifikasi teknis B-Pro 5 AI Lite ini bisa ngerekam video 720p HD dan 1080p Full HD ya. Formatnya AV, bisa ngambil foto maksimal 16 megapiksel. Terus lensa yang dipakai itu punyanya dia sendiri, mereknya itu 16 megapiksel Brica Nova Image Sensor. Kemudian dia punya kelebaran sudut lensanya ini 140 derajat. Terus dia juga udah ada LCD berukuran 2 inch di belakangnya, nggak bisa fokus ya. Kemudian baterai bawaannya sendiri ini kapasitasnya 900 mAh. Jadi si Brica AI Lite ini emang nggak ada memori internal, jadi kalau mau mulai ngambil foto atau ngerekam video dia harus pakai memori eksternal micro SD ya, dia harus pakai micro SD. Nah, untuk micro SD yang dianjurin sama Brica-nya sendiri itu 32 GB kelas 10, itu yang dianjurin sama Brica-nya. Oke, sekarang ke impresi setelah hampir 5 bulan saya pakai nih kamera. Ada 5 hal sebenarnya yang pengen saya sorot. Yang pertama itu WiFi, kemudian kualitas video dan audionya, terus baterai, dan kelebaran sudut lensa. Untuk WiFi sebenarnya saya suka WiFi ini, jadi lebih gampang ngelakuin pengaturan resolusi, ngerekam video dan lihat hasilnya itu lewat handphone. Jadi kan kalau lewat handphone mantaunya layar lebih lebar kayak gitu. Emang di awal-awal kayak agak susah pairingnya, tapi kalau dia udah terbiasa ya gampang kita. Ibaratnya kalau udah tahu selanya gampang gitu. Yang saya keluhin dari WiFi-nya ini itu saat kita muter kayak preview gambar yang kita ambil itu, berarti kan lewat handphone ya. Nah, itu dia bisa muter gambar tapi nggak ada suaranya gitu. Ya, saya nggak ngerti, itu kekurangan sih. Soalnya dulu waktu di EasyViz S5, meskipun lewat aplikasinya tuh EasyViz Sport, itu kita biarpun kita ngeliat preview di HP kita itu ada suaranya meskipun belum di download ya. Oke, kemudian kualitas rekaman video 720p HD, kemudian 1080p Full HD, nggak ada masalah buat saya karena untuk frame rate-nya 30 fps ya, 30 frame rate per second. Artinya maksudnya masih normal gitu. Kalau kita ngambil gambar tuh nggak patah-patah, nggak, pokoknya normal aja gitu. Nah, yang saya keluhin dari ini adalah format hasil videonya itu yang masih AVI ya, nggak bisa diputar langsung di handphone. Jadi setelah kita rekam video terus download, itu masih ada satu kerjaan lagi tuh, jadi harus dikonversi dulu dari AVI ke MP4 baru bisa diedit atau mungkin diputar di galeri HP kita. Saya nggak ngerti apa cuman di HP saya doang yang nggak bisa muter format AVI, entahlah.
Itu buat saya jadi kayak harus 2 kali kerja. Itu yang saya keluhin, format AVI-nya itu. Nah selanjutnya kualitas audio. CB Pro A-Lite ini dia cuma ngandelin nggak ada mikrofon eksternal, jadi benar-benar cuma ngandelin mikrofon internalnya dia, jadi nggak ada lubang jack buat naruh mic gitu, itu nggak ada. Tapi untuk kualitas audionya selama kita makainya nggak pakai waterproof case, buat saya cukup lah buat nangkep suara sekitar, atau kita jarak pas kita ngomong misalnya kayak 50 cm atau 1 meter, itu masih cukup kita ngomong dengan jelas gitu. Nah selanjutnya untuk baterai. Nah baterai bawaannya itu kapasitas baterai bawaannya 900 mAh, dan itu pun buat saya cukup, karena saya pernah ngerekam yang paling lama ya saya sendiri itu hampir 60 menit lebih lah, pokoknya sejam lebih tanpa melalui wifi, dan kita set screen saver, jadi artinya si layar LCD-nya ini auto off dalam beberapa detik. Nah itu bisa ngerekam lebih dari 1 jam full ya, nonstop kayak gitu. Nah kemudian untuk sudut kelebaran lensanya ini, nah di boxnya atau di manual booknya itu tertera 140 derajat. Buat saya ini pas-pasan ya, karena dulu takarannya waktu EasyViz S5 itu kalau nggak salah di box atau manual booknya itu tertera 172 derajat. Jadi kayaknya kalau kita kanan kiri itu lebih luas kelihatannya, atau kalau kita misalkan pasang action kamera di mana kayak di setang, atau saya biasa pasangnya di tas misalkan, itu nggak harus presisi amat, lurus amat. Dengan begitu masih tetap banyak gambar yang didapat gitu. Sedangkan ini kita harus masangnya bener-bener presisi, harus tahu nih karena sudutnya cuma 140 derajat. Oke, untuk hasil kualitas video yang diambil si B Pro 5 A-Lite ini yang saat siang hari dan malam hari itu saya sediain di akhir video ya, di belakang video. Nah sekarang masuk ke kesimpulan setelah pemakaian hampir 5 bulan ini, keluhan paling gedenya ya cuman satu, yaitu format hasil rekamannya yang masih AVI atau AVI itu. Jadi bikin 2 kali kerja, harus kita konversi dulu. Setelah download aja perlu waktu, kemudian kita konversi dari AVI ke MP4 itu perlu waktu juga. Jadi kayak harus 2 kali kerja. Itu sih keluhan yang paling gede dari saya buat Brica A-Lite ini gitu. Oke, selebihnya dengan harga di rentang 500 ribuan ya, udah bisa connect wifi, terus udah dapet waterproof case bawaan, kemudian nimbang juga, barang itu tersedia di pasar, gampang didapatnya. Kemudian kalau kita mau cari kayak baterai spare atau baterai cadangan itu gampang juga didapat gitu. Dari saya kasih gambaran, kalau misalkan pakai angka 1 sampai 10, mungkin si Brica B Pro A-Lite ini 7 lah, 7. Mungkin kalau udah dengan pemakaian normal dia kuat 2 tahun, tambahin lah jadi 8 gitu. Oke, brother sister, sekian review Brica B Pro Alpha Edition Lite ini. Mohon maaf kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Bantu kanal Ergalang dengan cara subscribe, dan yang udah subscribe saya ucapin banyak terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Kita tetap rapatkan barisan dan terus berpegangan tangan. Tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan, cuma Honda yang semakin di depan. Bukanlah lagu indah, hanyalah untukku. Waktu kemarin datang ke hati, coba kau dendangkan, usaplah nurani
tak gelap. Sekali lagi ku minta, coba mengertilah. Semoga dapat ku rasa ikhlasmu. Pastikan ku dengar, pasti ku resapi kasih. Yakinlah, bukan kita mau mengalunkan laguku. Ku takut menyakiti telingamu. Bukan aku enggan memainkan gitarku, sebab cinta bukan hanya nada